Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang memiliki keuletan dalam berjuang, kesabaran ketika menghadapi umatnya. Sehingga beliau termasuk kelompok nabi dan rasul ulul azmi. Nabi dan rasul yang memiliki ketangguhan, kesabaran yang sangat luar biasa. Beliau lahir di kota namanya Babilonia. Beliau lahir dalam pemerintahan kezaliman Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah raja yang sangat zalim, raja yang sangat otoriter, bahkan dia suka menindas rakyatnya. Bahkan ketika mendengar bahwa ahli nujum atau para tukang ramal di sekeliling istananya meramalkan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar ini dia mempunyai satu profesi, satu pekerjaan, yaitu membuat patung-patung berhala. Patung berhala yang dipahat, yang diukir, kemudian dijual ke orang-orang. Dijual, kemudian hasil dari penjualannya tentu untuk makan sehari-hari. Dan anehnya, patung yang dibuat oleh Azar ini kemudian dijual belikan dan disembah sebagai seorang Tuhan. Inilah kebobrokan umat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiap hari Azar ini keliling kampung, ya. Dari kampung ke kampung menawarkan dagangannya berupa patung-patung berhala yang dia buat, yang dia pahat menjadi sosok Tuhan. Disembah oleh seluruh kampung itu. Termasuk Raja Namrud ini. Dia raja yang selalu menyembah berhala. Dan seluruh sisi istana menyembah kepada patung berhala ini yang dianggapnya sebagai Tuhan. Ada satu cuplikan kecil yang sangat unik. Ketika Nabi Ibrahim ini masih remaja, masih muda, dan beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Tetapi walaupun Nabi Ibrahim belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, bakat kenabian sudah muncul. Tanda-tanda kenabian sudah ada semenjak Nabi Ibrahim kecil. Ya. Ini yang disebut dengan irhas, keistimewaan kepada calon nabi dan rasul ketika masih anak-anak. Jadi walaupun ketika remaja Nabi Ibrahim ini belum diangkat menjadi rasul, tapi Nabi Ibrahim sudah membenci yang namanya berhala. Tidak percaya bahwa berhala itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Sehingga melihat bapaknya tiap hari membuat patung dan dijual, dia sudah berpendapat bahwa ini tindakan yang tidak benar. Masa iya ada Tuhan dibuat oleh manusia, didesain oleh manusia, dipahat oleh manusia, bahkan dijual belikan. Lalu disembah, ini apa-apaan? Jadi ketika Nabi Ibrahim belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh bapaknya, ini Nabi Ibrahim ketika remaja disuruh membantu menjual belikan patung-patung, berhala-berhala ke seluruh kampung gitu. Padahal itu malas banget Nabi Ibrahim. Aduh, malas banget ini disuruh menjual belikan patung-patung ini kepada masyarakat luas. Sementara ini kan benda mati. Kenapa kemudian dijual, dibeli, dan disembah sebagai Tuhan? Ini nggak benar ini, kata Nabi Ibrahim. Cuma karena dia seorang anak yang berbakti. Dia sangat berbakti kepada bapaknya. Ibrahim, kau bawa ini patung-patung, kau jual kepada orang-orang.
Baik Pak. Nabi Ibrahim nggak bantah, nurut. Baik Pak. Dipikulah itu berhala-berhala dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran sedang, bahkan akan yang besar. Dipikul ya keliling kampung. Cuma satu kampung nggak ada yang beli. Kenapa? Sengaja ketika dagang patung ini, Nabi Ibrahim teriaknya, "Tuan-tuan, ayo beli, ini ada patung gak manfaat. Ada patung yang gak berguna. Silakan beli. Keliling kampung, ketemu orang lagi. Wahai tuan-tuan, mau beli apa tidak? Apa Ibrahim? Ini saya jual beli, ini dagangan bapak saya. Patung-patung gak berguna, patung-patung gak ada manfaatnya, patung-patung terkutuk. Silakan mau beli siapa?" Ya hampir satu kampung gak ada yang beli, ngomongnya begitu. Berangkat pagi pulang sore sampai di rumah kembali, tidak ada satu patung pun yang terjual. Bapaknya heran, "Ibrahim, kau masih utuh? Kau berangkat dari pagi sampai pulang sore seperti ini, kenapa tidak ada satu patung pun kau jual? Kenapa?" "Ya saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu orang-orang kok nggak mau beli. Memangnya kamu teriak-teriak apa tidak?" "Ya saya teriak-teriak Pak. Siapa yang mau beli, ini patung nggak berguna. Siapa mau beli patung nggak bermanfaat?" "Nggak ada yang beli Pak." Bapaknya, "Aduh, lah ya bagaimana nggak ada yang mau beli? Emang kenapa? Kamu salah bilang. Yang kamu teriakan salah. Harusnya siapa mau beli nih patung manfaat, patung berguna, Tuhan-Tuhan kita, siapa mau beli?" Harusnya begitu. Jadi saya salah ngomong Pak. "Ya salah kamu, ya bagaimana ada yang mau beli, kamu ngomongnya begitu." Dalam hati, ya memang sengaja ya. Dalam hati memang sengaja supaya nggak ada yang beli. Tiap hari itu. Singkat cerita, ketika usia beliau sudah dewasa, diangkatlah Nabi Ibrahim ini menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan mandat dan perintah dari Allah untuk menyampaikan risalah tauhid agamanya Allah Subhanahu wa taala. "Ibrahim, kau sampaikan kepada kaummu, kaum Babilonia, untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Sembahlah Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam ini." Sampaikan Ibrahim bahwa patung-patung yang mereka sembah itu benda mati, bukan Tuhan mereka yang sebenarnya. Perkenalkan kepada mereka bahwa Tuhan seru sekalian alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya ketika sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Ibrahim pun melaksanakan tugas dari Allah, yakni berdakwah. Sementara Nabi Ibrahim sudah menyaksikan betapa rusaknya kaum Babilonia. Mereka sudah bertahun-tahun dari generasi ke generasi turun-temurun mereka menyembah berhala. Tentu ini menjadi satu tantangan yang berat karena sudah menjadi keyakinan yang sangat kuat berakar menancap dalam keyakinan mereka. Tapi yang namanya dakwah jalan terus. Mereka mendengarkan atau tidak, yang penting sudah aku laksanakan kewajiban berdakwah ini. Nah, dakwah yang pertama tentu beliau mengingatkan orang terdekat dulu, yakni orang tua sendiri, Azar. Satu hari Nabi Ibrahim mengajak untuk dialog. Bapaknya ini diajak berbincang-bincang. Berajak untuk berpikir. Diajak untuk berdialog, berbincang-bincang, berdiskusi tentang ketuhanan. "Bapak, saya mau nanya," kata Nabi Ibrahim. "Kau nanya apa?" "Iya nih, ini kaum kita, masyarakat kita, kok nyembahnya kok patung ya? Kok berhala ya?" "Emangnya kenapa?" "Iya, ini kan benda Pak. Nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Kenapa mereka menyembah itu?"
Bapaknya bilang, ya karena itu merupakan penyembahan nenek moyang kita dulu. Orang tua kita dahulu menyembahnya itu. Maka kita sebagai generasi muda, generasi penerus harus menghormati apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Mereka menyembah berhala, kita harus mengikuti kebiasaan mereka menyembah patung berhala ini. Coba, menurut Bapak ini kata Nabi Ibrahim, menurut Bapak, andaikan orang tua kita terdahulu adalah sesat, yang mereka sembah adalah sesuatu yang salah, mereka sesat, apakah kita kemudian mengikuti mereka? Apakah mereka kemudian salah kita ikut salah? Apakah ketika mereka sesat kita ikut sesat? Seandainya mereka berbuat keliru, apa kita tetap mengikuti mereka? Kata Azhar, ya tetaplah. Pokoknya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh membantah kebiasaan tradisi dari orang tua kita. Kita akan kualat. Kalau bahasa kita kualat. Sudahlah ikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua kita. Kalau dalam Al-Quran ya, surat Maryam ayat 42. Di situ ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azhar. Idh qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa sih engkau menyembah benda la yasma'u, tidak bisa mendengar, wa la yubsiru, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, bahkan dia nggak bisa memberikan manfaat kepada kita. Ini benda mati, kenapa disembah oleh Bapa? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Bapakku, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku yang engkau tidak tahu ilmu itu. Sesungguhnya aku Ibrahim anakmu diangkat oleh Allah Tuhan seru sekalian alam menjadi seorang nabi, seorang rasul. Aku menyampaikan kebenaran Bapak. Fattabi'ni, maka ikuti aku Bapak. Ikuti seruanku, ikuti dakwahku agar engkau selamat. Ahdika siratan sawiyah. Niscaya engkau Bapak akan diberikan jalan yang lurus. Tinggalkan Bapak berhala-berhala ini. Ini benda mati yang gak bisa melihat, mendengar, memberikan manfaat kepada kita. Coba Bapak berpikir, kalau benda ini yang Bapak anggap sebagai Tuhan, dibaringkan, coba bisa gak berdiri sendiri? Bisa tidak? Wong ini benda mati bisa berdiri, kita yang memberdirikan kok. Kalau mereka jatuh, roboh, ya mereka gak bisa bangkit sendiri. Kenapa? Benda mati. Kenapa benda mati seperti ini Bapak sembah? Bapak katakan bahwa itu adalah tradisi nenek moyang kita. Saya katakan kalau mereka salah bagaimana? Apa ketika mereka nyemplung ke sumur kita ikut nyemplung ke sumur? Apa kalau mereka masuk ke lautan kita ikut masuk ke lautan? Mereka salah, kenapa kita ikut salah? Kata bapaknya, salah bagaimana si Ibrahim? Ya salah Pak, ini benda mati. Nggak bisa mendengar. Kalau Bapak ingin tahu, coba tanya. Bisa nggak menjawab? Bisa nggak melihat? Coba Bapak robohkan ini patung. Bisa nggak berdiri sendiri? Olehnya nggak bisa, batu biasa. Benda mati. Mengapa ini jadikan sebagai Tuhan? Bapaknya diceramain begitu agak sedikit sepaneng ya. Agak sedikit emosi. Kita sambung pada Maryam ayat 46 ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apa kau benar-benar membenci kepada Tuhan-Tuhanku? Kau sangat benci dengan Tuhan-Tuhanku. Kenapa? Apa kau benar-benar gak suka dengan apa yang aku sembah? Sementara ini adalah sesembahan nenek moyang kita. Bahkan seluruh masyarakat Babilonia nyembahnya ini. Ya. Tidak Pak. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Pak. Yang menciptakan saya, menciptakan Bapak,
menciptakan seluruh makhluk alam jagat raya ini. Allah, Pak, sembahlah Allah Tuhan yang sebenarnya, bukan patung-patung terkutuk ini. Bapaknya marah. La illam tantahi, Ibrahim, kalau kamu gak suka, kalau kamu benci, la arjumannaka, kau akan aku rajam, Ibrahim. Sudah lancang omongan kamu, Ibrahim. Kalau kau gak mau diam, masih mengusik Tuhan-Tuhan kami, kalau kau gak suka, la arjumannaka, akan aku rajam kamu. Sampai bapaknya marah, ngancam untuk dirajam. Wahjurni maliyah, silakan kau pergi dari sini. Pergi, jangan pernah kau kembali. Diusir. Diusir Nabi Ibrahim oleh bapaknya. Iya, barangkali kalau orang lain yang ngusir. Ini bapak sendiri. Diusir Nabi Ibrahim. Gara-gara bapaknya kalah debat. Bapaknya nggak suka dengan nasihat yang diberikan oleh anaknya sendiri Ibrahim. Ketika diusir, apa reaksi Nabi Ibrahim? Wahai bapak, kalau bapak ingin mengusir saya, silakan bapak. Kalau bapak menghendaki saya pergi, silakan bapak. Aku ikhlas, aku ridha. Siap bapak, aku siap untuk pergi dari sini. Salamun alaika. Selamat jalan bapak. Selamat jalan, aku akan pergi. Sa'astaghfirullah rabbi, tetapi aku akan memohon ampun kepada Allah untuk bapak. Padahal aku sayang sama bapak, aku cinta sama bapak, aku ingin menyelamatkan bapak jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Aku ingin bapak tidak dimurkai oleh Allah. Aku ingin bapak supaya selamat dari azab neraka. Aku ingin menyelamatkan bapak, tapi rupanya ini vonis bapak. Bapak ingin mengusir aku? Silakan bapak, aku terima, nggak apa-apa, aku pergi dari sini. Pergi kau Ibrahim, jangan pernah kau kembali untuk selamanya. Diusir Nabi Ibrahim itu. Itu tantangan dakwah ya, risiko dakwah. Nabi Ibrahim pergi dari rumah, dia merasa sudah gagal mendakwai bapaknya sendiri Azar. Pergi Nabi Ibrahim. Tapi sebagai anak yang berbakti, dia tetap memohon, ya Allah ampuni dosa bapakku. Nabi Ibrahim pergi. Tetapi Nabi Ibrahim tidak putus asa, bapaknya menolak dakwahnya, barangkali orang-orang ada yang mau dakwahku. Jadi satu hari Nabi Ibrahim pergi dan menemukan ada satu tempat. Tempat yang sangat luas, di situ banyak orang berkerumun. Banyak orang berkerumun, mereka sedang menyembah. Sedang melakukan peribadatan, yang menyembah kepada berhala-berhala yang mereka pajang di sepanjang jalan itu. Banyak orang itu. Ini kesempatan ini saya ingin dakwah kepada mereka. Ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam. Ketika mereka selesai menyembah, Nabi Ibrahim pidato. Tuan-tuan, jangan pulang dulu. Ada apa Ibrahim? Saya ingin menyampaikan berita buat kalian. Berita apa? Berita penting. Saya ingin tanya ini. Al-Anbiya ya, ayat 52. Saya ingin nanya kepada kalian, ma hadhihi tamasilati antum laha akifun. Tuan-tuan, apakah patung-patung berhala ini yang kalian semua sembah? Kenapa kalian menyembah kepada benda yang tidak mampu melihat, mendengar, tidak mampu memberikan manfaat dan perlindungan, tidak akan bisa memberikan rizki kepada kalian? Ini benda mati loh. Yang tiap hari kalian sembah ini benda mati. Patung biasa, batu biasa yang gak akan mampu memberikan manfaat. Minta apapun kalian gak akan pernah bisa mendengar. Kalau gak bisa mendengar, bagaimana mungkin akan mengabulkan apa yang Tuhan minta? Kenapa menyembah semua itu? Kata Nabi Ibrahim. Kaumnya menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Ibrahim, ini sudah menjadi tradisi kebiasaan nenek moyang kita dulu. Mereka semua nyembah patung ini, ya kami nyembah inilah.
Kita sebagai anak muda, orang-orang generasi penerus yang berikutnya harus melestarikan budaya nenek moyang kita. Dahulu mereka juga nyembahnya ini Ibrahim. Nyembahnya ini. Lalu kalian mau nyembah apa? Sembahlah Allah, tuan-tuan. Allah lah yang menciptakan kalian, menciptakan seluruh alam ini. Sementara patung-patung laknat ini yang kalian sembah sebagai Tuhan, ini makhluk mati yang gak bisa berbuat apa-apa. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian tahu nggak bahwa orang tua kalian dan kalian semua adalah fi dhalalim mubin, sesat semua. Orang tua kalian sesat, kok kalian mau ikut sesat? Mereka salah, kenapa kalian pun ikut salah? Mereka nyembah berhala, kok kamu ikut nyembah berhala? Mereka nggak ngerti, kamu ikut nggak ngerti. Kenapa? Kamu sudah hidup di zaman yang maju sekarang ini. Kenapa harus kembali ke zaman dahulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata nggak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kenapa? Pokoknya kalau kalian nggak mau meninggalkan berhala-berhala ini, ingat satu saat nanti akan saya sikat dan saya akan hancurkan semua. Ini ancaman Nabi Ibrahim ya. Memang kalau yang namanya dakwah itu ada kalanya lembut ya. Ketika mengajak orang untuk ibadah ya lembut. Tapi ketika menghadapi kemungkaran, kemaksiatan harus tegas. Kalau kalian nggak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, patung-patung laknat ini, ingat satu saat nanti akan saya hancurkan semuanya. Dan ternyata bukan cuma isapan jempol ya, bukan hanya ancaman semata, dibuktikan oleh Nabi Ibrahim ancaman itu. Satu pagi ketika Raja Namrus laknatullah alaih ini akan melaksanakan kegiatan berburu ya. Nabi Ibrahim mengajak tentaranya bahkan rakyatnya sebagai hari pesta, hari berburu. Rakyatnya diajak untuk berburu di hutan, rame-rame di hutan. Di satu pagi ini Raja Namrus ini bersama tentaranya dan seluruh rakyatnya Babilonia semua diajak untuk pergi ke hutan berburu. Sehingga kampung itu sepi sekali. Sepi sekali. Nabi Ibrahim ini kesempatan ini. Kesempatan lagi pada nggak ada orang ini. Dia masuk ke istana Raja Namrud. Sambil membawa peralatan lengkap ya. Ada mungkin kalau kita mah linggis ya. Bawa linggis, bawa kampak. Dan lain sebagainya. Masuk ke istana Namrud, dia nyari-nyari mana nih ruangan yang dipakai untuk ibadah ini. Dicari itu setiap lorong-lorong istana ya. Akhirnya ketemu ada satu ruangan besar. Di situ banyak sekali berhala-berhala berdiri tegak. Dari berhala yang kecil-kecil sampai berhala yang paling gede, yang paling besar itu. Kata Ibrahim, nah ini biang keladinya ini. Kamu ini sudah menyesatkan banyak orang. Kamu harus saya hancurkan. Oh, kampak Nabi Ibrahim. Seluruh patung-patung berhala-berhala yang kecil itu dikampakin semua. Habis berantakan itu. Dipenggal. Jatuh bergelimpangan itu. Berantakan saja itu. Nah kecuali patung yang paling besar. Patung yang paling besar itu enggak dikampakin karena memang ukurannya besar juga, agak sulit menghancurkannya. Ini patung yang besar ini, ya bagaimana saya hancurkan? Dia lebih tinggi dari saya. Baiklah, ini patung ini enggak akan saya hancurkan. Akan saya bikin sebuah alat dia untuk menipu orang-orang ini ya. Jadi akhirnya patung yang besar ini dibiarkan enggak dihancurkan. Cerdasnya Nabi Ibrahim di sini. Ini patung akan saya jadikan sebagai alat untuk mendebat mereka. Jadi kampak yang dibawa Nabi Ibrahim itu nggak dibawa pulang. Tapi digantungkan di leher patung yang paling besar itu. Digantunglah kampak di situ. Yang paling besar. Sementara patung-patung yang kecil habis semua berantakan. Nabi Ibrahim pun keluar.
keluar. Beberapa jam kemudian, Namrud ini dia pulang dari berburu bersama tentara dan seluruh rakyat-rakyatnya itu. Pulang dia sampai di istana. Langsung mereka ingin ibadah ya. Ingin menyembah berhala tuhan-tuhan mereka. Sehingga Namrud pun dengan beberapa ahli kerajaan, ya, keluarganya pun masuk ke tempat ruangan di mana di situ ada berhala-berhala. Begitu Namrud masuk, kaget, terkejut luar biasa. Melihat Tuhannya berantakan. Waduh, ini kerjaan siapa ini? Kok bisa bergelimpangan begini? Ini ada penjahat masuk ke sini nih. Siapa ini? Kurang ajar sekali dia. Kok berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Marah itu Namrud. Tentaraku, cari tahu nih siapa yang berbuat seperti ini. Cari orang yang telah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Cari sampai dapat. Baik tuanku, wah, tentara pun disebar itu. Disebar tentara, ya. Mereka bergerilya dari kampung-kampung mencari tahu siapa pelaku biang keladi yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan ini. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, semua penjuru. Akhirnya dicari-cari ketemu juga Nabi Ibrahim. Ketemu, kenapa? Ada yang mata-matai rupanya. Tuhan, iya. Saya dengar berita, iya. Waktu Raja Namrud dan tentaranya keluar berburu, iya. Ada anak muda namanya Ibrahim masuk ke istana Tuhan, barangkali dia. Oh begitu, iya. Mana rumahnya? Di sana Tuhan. Digerebek rumah Nabi Ibrahim, ditangkaplah Nabi Ibrahim. Ditangkap, diseret, langsung disidang di depan Tuan Raja. Tuan Raja, ini nih biang keroknya Tuan Raja. Ini manusia yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Kira-kira ini enaknya kita berikan hukuman apa ini? Dibawa Nabi Ibrahim di tengah-tengah persidangan. Namrud dengan mata yang merah penuh dengan emosi. Hai Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, apakah benar kau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami? Aku dengar berita ketika kami sedang pergi berburu, kau masuk ke istana saya. Udah, kamu ngaku saja, kamu kan yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim, siapa bilang? Siapa yang mengatakan itu? Buktinya mana? Saya anaknya nuduh, nggak boleh begitu. Saya nggak bisa mengakui kesalahan saya kalau nggak ada bukti. Ya ini buktinya nih, Tuhan-Tuhan saya bergelimpangan berantakan begini. Kau pasti yang telah menghancurkan Ibrahim, kata Namrud. Kata Ibrahim, bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan Tuhan ini adalah Tuhan yang paling gede ini. Ini cerdas Nabi Ibrahim ya. Bohong tapi nggak ngeles. Tuhan Namrud yang telah menghancurkan Tuhan ini adalah Tuhan yang paling gede ini. Jadi gedenya nunjuk ke patung yang paling besar, ininya nunjuk ke sendirinya. Jadi nggak bohong Nabi Ibrahim. Yang menghancurkan perbuatan yang sudah tercela ini Tuhan-Tuhan yang kecil ini hancur berantakan adalah perbuatan patung yang paling gede ini. Jadi gedenya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Kata Namrud, wah kamu ini gila Ibrahim. Ngaco kamu Ibrahim. Ngaco bagaimana Tuhan? Masa patung-patung kecil ini dihancurin oleh patung yang besar ini? Nggak mungkin. Ya mungkin bagaimana? Ya nggak mungkin lah dia bisa bergerak. Bisa berjalan. Nggak mungkin.
Jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Mendengar bisa nggak? Mendengar juga nggak bisa. Melihat? Ya, melihat juga nggak bisa. Oh gitu. Jadi Tuhan yang Tuhan sembah itu nggak bisa bergerak, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Iyalah. Nah, kalau Tuhan yang Tuhan sembah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak, kenapa Tuhan sembah? Namrud itu sedikit termenung dia. Ucapan Ibrahim ada benarnya ya. Kenapa kita menyembah Tuhan yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak? Cuma karena Namrud ini sudah kelewat emosi dan dia juga seorang raja ya. Gengsi kalau kemudian dia kalah debat. Akhirnya walaupun Nabi Ibrahim ini mengucapkan sesuatu yang benar dan Namrud sempat itu hampir saja hidayah sampai kepada Raja Namrud. Hampir saja ucapan Nabi Ibrahim itu dipercaya oleh Raja Namrud. Iya ya, kenapa kita menyembah Tuhan yang gak bisa bergerak, Tuhan yang gak bisa mendengar, melihat. Tetapi karena setan terlalu kuat, menutupi mata dan pendengaran Raja Namrud, Namrud pun akhirnya tetap saja gak mau menerima dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia terpancing emosi, dia juga gengsi di hadapan tentara dan rakyatnya. Gengsi kalau kemudian Raja Namrud mengikuti ajakan Nabi Ibrahim. Hanya dia marah, Ibrahim, kau harus saya hukum. Silakan Tuhan, kalau memang itu kehendak Tuhan, insya Allah Tuhan akan bersama saya. Akhirnya udah bakar saja Ibrahim. Tadinya ada yang usul, Tuan Raja, Ibrahim bagaimana kalau kita cincang saja badannya, kemudian dagingnya kita buang ke hutan supaya dimakan oleh binatang buas di sana. Ada pula yang berpendapat, wahai Tuan Raja, kita masukin ke air panas aja nih Ibrahim, biar hancur kulitnya. Ada juga yang berpendapat, Tuan Raja, udah Ibrahim, kita kuliti aja itu badannya, biar dia merasakan pedihnya. Sehingga untuk menjadi sebuah pelajaran orang-orang yang lain. Kata Namrud, tidak, aku punya cara sendiri, aku punya ide sendiri. Apa Tuan Raja? Ibrahim kita bakar saja. Kita bakar saja. Oh baik. Kata tentaranya, kalau itu ide Tuan, baik akan kami laksanakan. Tentaraku, kumpulkan kayu-kayu bakar yang banyak. Baik Tuan Raja. Kemudian seluruh tentaranya itu mencari kayu bakar. Kayu bakar dikumpulin sampai banyak menggunung ya. Tumpukan besar itu. Sudah kumpul banyak si kayu bakar itu. Disiram pakai minyak dan dibakar. Tidak menunggu lama itu api langsung berkobar besar, panas luar biasa. Nabi Ibrahim diikat tangannya, diikat kakinya. Akhirnya Nabi Ibrahim ini orang-orang pada nyangka Ibrahim, kamu sih macam-macam sama Raja Namrud dilawan. Ini akibatnya Ibrahim. Ada yang pula yang kasihan. Aduh kasihan Ibrahim ya. Hari ini hari terakhirnya dia mau dibakar. Ada pula yang kasihan. Sementara ini tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim cara ngebakarnya bagaimana? Kalau kita antrin ke api, ya kitanya ikut gosong, ikut terbakar. Kalau kita lempar, waduh berat ini. Akhirnya mereka punya ide, bagaimana kalau dibuat ya semacam, kalau anak kampung bilang selepetan ya. Semacam selepetan, ya, pakai karet ya, busur agar mengembang nanti dilepas. Ya samalah seperti selepetan barangkali ya. Diikat Nabi Ibrahim, matanya ditutup, tangan kaki diikat, kemudian dikasih dibusur ya, busur raksasa. Dilepas Nabi Ibrahim, ya, melesatlah tubuh Nabi Ibrahim
dan masuk ke dalam api itu. Masuk ke dalam api Nabi Ibrahim yang sangat berkobar panas itu. Nabi Ibrahim melayang ke udara. Melayang ke udara sambil mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Ibrahim sampai di tengah api yang membara itu, yang berkobar itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk pada perintah Allah yang semula berkobar panas, api terasa dingin. Sehingga Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tidak selembar rambut pun terbakar, bahkan Nabi Ibrahim kedinginan di atas api yang berkobar itu. Ada satu riwayat menjelaskan pula, ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim gak melihat api yang menyala merah itu. Ketika masuk ke dalam api, yang dilihat itu taman. Masuk ke api, Nabi Ibrahim melihat sekelilingnya itu bukan api, tapi taman. Taman yang begitu indah, penuh dengan bunga-bunga, kupu-kupu yang berterbangan, harum semerbak mewangi. Padahal orang-orang menyangka, wah Ibrahim, hancur kamu Ibrahim badannya dimakan api yang berkobar ini. Makanya Ibrahim jangan macam-macam kamu. Ini akibatnya kau hancur Nabi Ibrahim. Jadi abu badan kamu Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api itu. Lalu kemudian api pun dari mulai membara, mengecil, api pun padam, tinggal tumpukan bara yang merah itu. Dari bara, kemudian lama-lama padam, tinggal tumpukan abu dan arang saja. Tapi masih mengepul ya, masih ada asap-asapnya itu. Orang semua bersorak-sorai, Ibrahim, selesai riwayatmu Ibrahim. Ya. Kau sudah sok-sokan menghina Tuhan-Tuhan kami, menghina berhala-berhala kami, sekarang kau rasakan akibatnya Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim di dalam tumpukan arang itu masih hidup. Nah, ketika arang sudah mulai padam, tiba-tiba di balik tumpukan arang itu gerak-gerak gitu. Gerak-gerak gitu, kerusak, krusuk. Lama kelamaan Nabi Ibrahim muncul di balik tumpukan arang. Muncul itu dari kepala sampai dada. Muncul dengan utuh, berdiri dengan tegar utuh, tanpa ada gosong-gosong sedikit. Utuh seluruh tubuhnya itu. Orang kaget, kok Ibrahim masih hidup? Kaget luar biasa itu. Namrus pun kaget, kok bisa terjadi begini? Kok bisa? Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, harusnya kan gosong. Hancur jadi abu, kok masih utuh begini? Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pada lari itu. Ada sebagian yang lari, disangkanya setan ya. Ada sebagian yang lari, ada sebagian yang sujud di hadapan Allah, menyaksikan betapa kebesaran Allah ya, melihat Nabi Ibrahim hidup dengan utuh keluar dari tumpukan arang yang penuh dengan bara itu. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ibrahim adalah Nabi dan Rasul. Dia bukan orang biasa. Ada yang seperti itu. Ada yang lari tunggang langgang itu ketakutan, disangkanya setan keluar dari tumpukan api itu.